Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas saat banyak orang melihat perang Israel melawan Hizbullah hanya sebagai saling tembak di perbatasan, justru yang terjadi pada 13 April 2026 menunjukkan sesuatu yang lebih serius. Israel tidak lagi sekedar menekan dari udara. Israel mulai masuk, mengepung, lalu berusaha merebut wilayah kunci. Kalau selama ini konflik terlihat seperti pukulan dari jauh, lalu dibalas dari jauh, sekarang arahnya berubah menjadi perebutan ruang yang lebih nyata. Bin Jibeil bukan sekedar kota di peta. Ini adalah titik yang bisa menentukan siapa yang mengontrol garis depan. Ketika satu pihak mulai masuk dan menguasai wilayah, maka pola perang ikut berubah. Pertanyaannya, kalau Bin Jibeil benar-benar jatuh ke kendali operasional Israel, apakah ini berarti Hizbullah sedang dipukul mundur atau justru sedang menahan diri sambil menyiapkan pola balasan yang berbeda? Karena dalam banyak konflik, yang terlihat tenang di permukaan justru sering menyimpan perubahan besar di bawahnya. Dan ketika 14 April 2026 belum memperlihatkan balasan besar yang terkonfirmasi luas, situasinya jadi semakin menarik. Apakah ini tanda eskalasi sedang ditahan? Atau justru tanda bahwa fase berikutnya sedang disusun diam-diam? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe, supaya kamu nggak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Karena yang akan kita bahas kali ini, bukan hanya soal siapa menyerang siapa, tapi bagaimana arah perang bisa berubah tanpa terlihat jelas. Dan kenapa justru momen yang tampak tenang bisa menjadi bagian paling menentukan dari konflik ini. Pada 13 April 2026, arah konflik di perbatasan Israel dan Lebanon terlihat berubah dengan sangat jelas. Banyak orang selama ini memandang perang Israel melawan Hizbullah sebagai pola lama, saling serang dari udara, roket dibalas jet tempur, lalu ketegangan berulang tanpa perubahan besar di medan. Tetapi yang terjadi di Bint Jbeil pada hari itu memperlihatkan sesuatu yang lebih dalam. Israel tidak hanya menekan dari kejauhan. Pasukan daratnya menyelesaikan pengepungan, lalu mulai masuk ke kota yang selama ini dikenal sebagai salah satu titik kuat Hizbullah di Lebanon Selatan. Langkah ini penting, karena Bint Jbeil bukan kota biasa di dekat pagar perbatasan. Letaknya dekat Israel, punya nilai simbolis besar, dan menjadi pintu menuju desa-desa sekitar yang selama ini masuk dalam sabuk sensitif konflik. Ketika sebuah kota seperti ini dikepung lalu diserbu dari darat, artinya tujuan operasi tidak lagi sebatas memberi tekanan. Tujuan itu mulai bergeser menjadi upaya membentuk kendali langsung di lapangan. Itulah sebabnya peristiwa pada 13 April terasa lebih serius dibanding rentetan saling tembak yang sudah lama terjadi. Pada hari yang sama, pejabat militer Israel mengatakan pasukan mereka ingin mencapai kendali operasional penuh atas Bin Jbeil dalam beberapa hari. Kalimat ini sangat penting dibaca dengan cermat. Kendali operasional penuh berarti Israel ingin memastikan area itu bukan lagi ruang gerak nyaman bagi petempur Hizbullah, bukan lagi tempat aman untuk meluncurkan serangan ke Israel Utara, dan bukan lagi simpul yang bisa dipakai untuk mempertahankan tekanan dekat perbatasan. Jadi sasaran Israel pada 13 April bukan sekedar masuk lalu keluar. Sasaran utamanya adalah mengubah kota itu menjadi wilayah yang secara militer bisa mereka atur ritmenya. Israel juga menyatakan bahwa pasukannya menilai hanya tersisa sedikit petempur Hizbullah di area tersebut. Mereka mengklaim telah menewaskan petempur, menemukan peluncur, dan menyita gudang senjata. Bila klaim ini mendekati kenyataan di lapangan, maka Israel sedang berusaha memukul bukan hanya orangnya, tetapi juga infrastruktur tempurnya. Itu berarti perang pada 13 April bergerak ke arah yang lebih terstruktur, bukan sekedar membalas serangan, melainkan mengikis kemampuan lawan dari dalam wilayah yang ingin direbut. Di titik ini, makna Bint Jbeil menjadi semakin besar. Bila kota itu benar-benar jatuh ke kendali Israel, dampaknya tidak berhenti pada satu nama di peta. Itu membuka peluang bagi Israel untuk memperkuat cengkraman di jalur perbatasan tenggara Lebanon dan menekan ruang tembak Hizbullah dari area yang paling dekat dengan Israel. Yang terlihat di permukaan memang operasi militer, tetapi di bawah permukaan, yang sedang dipertaruhkan adalah siapa yang mengatur medan, siapa yang memegang gerbang perlintasan, dan siapa yang mulai kehilangan kemampuan menentukan ritme perang di garis depan.
Sementara itu, perubahan bentuk operasi ini juga memberi sinyal bahwa Israel ingin memaksa Hizbullah bertarung dengan pilihan yang lebih sempit. Jika tekanan udara selama ini masih memberi ruang untuk bertahan, maka operasi darat membuat ruang itu menyusut menjadi jalan-jalan kota, bangunan, lorong, dan titik logistik yang bisa dipotong satu persatu. Dan tekanan seperti ini biasanya mengubah tempo keputusan lawan. Karena itu, 13 April 2026 bukan hanya hari serangan. Hari itu menjadi penanda bahwa medan perang sedang disusun ulang dengan cara yang lebih langsung. Pada 13 April 2026, eskalasi tidak berhenti di Bint Jebeil. Pada hari yang sama, Israel juga melakukan serangan di Tyre, kota pesisir penting di Lebanon Selatan. Menurut militer Israel, serangan itu ditujukan kepada seorang anggota Hizbullah. Tetapi dampak yang terjadi di lapangan menunjukkan sesuatu yang lebih kompleks. Satu orang dilaporkan tewas, fasilitas kemanusiaan milik Palang Merah Lebanon ikut terdampak, kendaraan darurat mengalami kerusakan, dan beberapa pekerja mengalami luka ringan. Ini memperlihatkan bahwa meskipun serangan disebut terarah, efeknya tetap menjalar ke ruang sipil yang sensitif. Ketika sebuah operasi menyentuh fasilitas kemanusiaan, dampaknya tidak hanya fisik. Tekanan yang tercipta menjadi berlapis. Di satu sisi, Israel tetap menjalankan target militernya. Di sisi lain, risiko persepsi internasional ikut meningkat karena area yang terdampak berkaitan dengan layanan kemanusiaan. Pola ini menunjukkan bahwa pada 13 April 2026, tekanan Israel tidak hanya bergerak secara horizontal di medan tempur, tetapi juga melebar ke ruang yang mempengaruhi opini dan stabilitas sosial di Lebanon Selatan. Di waktu yang sama, respons dari Hizbullah tetap muncul, tetapi dengan pola yang berbeda dari tekanan darat Israel. Pada 13 April 2026, kelompok itu meluncurkan roket dan drone dari Lebanon ke wilayah Israel Utara. Salah satu serangan yang tercatat menghantam kota Naharia, mengenai bangunan hunian, dan menyebabkan seorang perempuan mengalami luka ringan akibat pecahan kaca. Selain itu, militer Israel menyatakan telah mencegah lebih dari 10 drone dan roket sejak pagi hari. Ini menunjukkan bahwa jalur serangan Hizbullah tetap aktif, tetapi skalanya masih berada dalam batas yang bisa dikendalikan oleh sistem pertahanan Israel. Pola ini menciptakan kontras yang cukup jelas. Israel mendorong tekanan melalui operasi darat dan serangan presisi di dalam wilayah Lebanon. Sementara itu, Hizbullah memilih tetap menjaga tekanan lintas perbatasan melalui roket dan drone, tanpa langsung meningkatkan intensitas ke level yang lebih besar. Ritme seperti ini membuat medan tetap panas, tetapi belum berubah menjadi ledakan eskalasi yang tidak terkendali. Pada 13 April 2026, pesan politik juga muncul secara terbuka. Naim Qassem menyatakan bahwa Hizbullah akan terus menghadapi serangan Israel dan mendesak pemerintah Lebanon untuk membatalkan pembicaraan dengan Israel di Washington. Pernyataan ini penting karena menunjukkan bahwa jalur militer dan jalur politik berjalan beriringan, tetapi tidak saling melemahkan. Sikap yang ditunjukkan bukan arah kompromi, melainkan penegasan bahwa tekanan yang datang tidak akan langsung direspons dengan penurunan eskalasi. Di titik ini, situasinya menjadi semakin menarik untuk dibaca. Secara taktis, Israel terlihat mendorong momentum di lapangan dengan masuk ke wilayah kunci dan memperluas jangkauan serangan. Tetapi secara respon, Hizbullah belum menunjukkan perubahan drastis dalam pola serangannya. Bukan berarti mereka tidak mampu, tetapi lebih terlihat seperti menjaga tempo sambil membaca pergerakan lawan. Kombinasi antara tekanan darat yang semakin dalam dan balasan yang tetap terukur menciptakan kondisi yang tidak stabil, tetapi juga tidak meledak. Ruang di antara dua pola ini menjadi area yang paling menentukan arah berikutnya. Karena di sanalah keputusan besar biasanya disusun, bukan di saat suara ledakan paling keras terdengar. Memasuki 14 April 2026, dinamika yang muncul tidak langsung berubah menjadi eskalasi besar yang terlihat jelas di permukaan. Laporan yang beredar masih menyoroti kelanjutan tekanan Israel di Lebanon Selatan, termasuk operasi darat yang sebelumnya sudah dimulai, serta dampak dari serangan yang terjadi sehari sebelumnya.
Namun yang paling menarik justru bukan apa yang terlihat, melainkan apa yang belum muncul secara terbuka. Belum ada konfirmasi luas mengenai balasan besar dari Hizbullah yang mampu mengubah keseimbangan situasi secara langsung di hari itu. Kondisi seperti ini seringkali menimbulkan interpretasi yang berbeda. Sebagian melihatnya sebagai tanda bahwa tekanan Israel berhasil menahan ruang gerak lawan. Tetapi pembacaan yang lebih hati-hati menunjukkan bahwa ketiadaan eskalasi besar dalam waktu singkat tidak selalu berarti penurunan kemampuan. Dalam banyak konflik, fase seperti ini justru menjadi periode penyesuaian, ketika pihak yang ditekan memilih tidak merespon secara langsung, melainkan menilai ulang posisi, mengukur kekuatan lawan, dan menyiapkan langkah berikutnya dengan lebih terarah. Pada 14 April 2026, situasi di lapangan memperlihatkan bahwa pertempuran tetap berlangsung di wilayah selatan Lebanon. Tekanan Israel belum berhenti, dan fokusnya masih berada pada area yang memiliki nilai strategis tinggi. Pada saat yang sama, tidak ada indikasi bahwa Hizbullah keluar dari konflik atau mengurangi keterlibatannya. Pernyataan politik yang muncul sebelumnya masih berlaku, menunjukkan bahwa sikap kelompok tersebut tetap konsisten dalam menghadapi tekanan yang ada. Yang berubah adalah ritme. Jika pada 13 April terlihat pola saling serang yang jelas, maka pada 14 April ruang di antara serangan menjadi lebih tenang di permukaan, tetapi justru membuka kemungkinan pergerakan yang tidak langsung terlihat. Dalam konteks geopolitik, fase seperti ini seringkali lebih menentukan dibanding momen serangan besar, karena keputusan strategis jarang diambil saat tekanan berada di puncak, melainkan ketika kedua pihak mulai menyesuaikan posisi setelah benturan awal terjadi. Dari sisi Israel, keberlanjutan operasi menunjukkan bahwa mereka berusaha mempertahankan momentum yang sudah dibangun. Masuk ke wilayah kunci dan memperluas kendali lapangan bukan langkah yang berdiri sendiri, tetapi bagian dari upaya menciptakan kondisi di mana lawan kehilangan fleksibilitas dalam menentukan respons. Semakin sempit ruang gerak lawan, semakin mudah bagi pihak yang menekan untuk mengatur arah konflik berikutnya. Di sisi lain, pilihan untuk tidak langsung meningkatkan skala balasan juga bisa dibaca sebagai strategi. Menjaga intensitas pada level tertentu memungkinkan tekanan tetap ada tanpa membuka resiko eskalasi yang tidak terkendali dalam waktu singkat. Pendekatan seperti ini memberi ruang untuk mengatur ulang prioritas, memilih tipik serangan yang lebih berdampak, dan menghindari keputusan yang terlalu reaktif terhadap tekanan yang datang. Pada 14 April 2026, tidak adanya ledakan eskalasi besar bukan berarti situasi meredah. Justru sebaliknya, fase ini memperlihatkan bahwa konflik sedang bergerak ke arah yang lebih terstruktur. Tekanan yang sudah dibangun belum selesai, dan respons yang belum muncul sepenuhnya membuka ruang bagi perubahan pola yang bisa muncul kapan saja dengan bentuk yang belum tentu sama seperti sebelumnya. Yang terlihat di permukaan hanyalah potongan kecil dari apa yang sebenarnya sedang terjadi. Pergerakan di lapangan, pernyataan politik, dan jeda dalam eskalasi, semuanya saling terhubung membentuk arah konflik yang lebih besar. Tekanan yang dibangun secara perlahan seringkali lebih menentukan dibanding ledakan sesaat. Dan dalam situasi seperti ini, perubahan kecil di satu titik bisa mengubah keseimbangan di seluruh kawasan. Jangan lupa subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya.